Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai akuntansi industri atau akuntansi pabrik, atau disebut juga akuntansi manufaktur. Nah, akuntansi perusahaan industri atau pabrik ini, atau disebut juga tadi manufaktur ya, adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk siap dijual. Jadi istilahnya kalau kita sering dengar kata pabrik, misalnya pabrik sepatu atau pabrik pabrik lainnya, misalnya pabrik tekstil. Jadi itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan gitu. Dari bahan baku atau bahan mentah yang tadinya belum berbentuk apa-apa, diolah menjadi bentuk jadi yang siap dijual, siap digunakan oleh konsumen. Itu adalah perusahaan industri. Jadi kalau konteksnya dalam perusahaan industri ini ada bahan mentah atau bahan baku, kemudian bahan baku tadi akan diproses di pabrik. Nah, bisa jadi nanti bahan bakunya ketika diproses menjadi bahan setengah jadi gitu ya. Nah, ketika bahannya jadi menjadi output, barang jadi gitu ya. Jadi ada 3 proses, yaitu input, proses, output. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah persediaan atau inventory di perusahaan industri. Nah, di perusahaan industri ini ada 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku gitu ya. Tadi bahan baku sebagai input ya, atau bahan mentah ya. Input, jadi belum jadi, kita beli ke supplier. Misalnya kalau kita contohkan tadi misalnya pabrik kursi lah gitu ya, berarti bahan baku kursi itu apa? Kayu, berarti bahan bakunya adalah kayu ya, kayu yang digunakan untuk membuat kursi. Jadi ini kayunya masih bahan mentah. Nah, ini bahan baku atau bahan mentah tadi, yaitu persediaan yang sampai tanggal neraca 31 Desember belum digunakan dalam proses produksi. Jadi ketika produk tadi dibeli, jadi persediaan berarti. Persediaan ini berarti kalau belum digunakan ya masih dalam bentuk bahan baku gitu ya. Disimpan di gudangnya si perusahaan industri ini gitu. Dibeli untuk stok ketersediaan gitu. Nah itu ya, jadi ini bentuknya masih dalam bentuk mentah ya, belum diproduksi. Kemudian ada persediaan barang dalam proses, tadi ya istilahnya setengah jadi lah gitu ya. Nah, atau work in process, yaitu persediaan yang sampai tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi tetapi belum menjadi barang jadi yang siap dijual. Misalnya tadi bahan bakunya itu dibeli, kemudian dibuat untuk jadi kursi gitu ya. Tapi belum selesai dibuat, belum dicat gitu. Sudah jadi kursi tapi belum dicat gitu. Berarti belum bisa dijual, atau belum dipasang busa untuk dudukan gitu. Nah, sama saja berarti belum siap dijual. Berarti nanti jenisnya adalah barang setengah jadi atau persediaan barang dalam proses. Kemudian selanjutnya persediaan barang jadi. Nah, ini atau barang yang sudah siap digunakan, yaitu persediaan yang sampai tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi, istilahnya sudah selesai dan siap dijual gitu. Jadi ada 3 ya. Tadi ada input, proses, output. Berarti di sini inputnya itu bahan baku, prosesnya barang dalam proses, outputnya barang jadi gitu. Nah, ini untuk persediaan. Kemudian selanjutnya adalah biaya-biaya. Nah, biaya produksi adalah biaya yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi.
Nah, ketika barang kursi tadi diproduksi, misalnya tadi yang di awal kita contohkan kursi tadi diproduksi, maka biasanya dalam memproduksi pasti membutuhkan biaya. Nah, biaya yang timbul itu jenisnya apa saja? Kita lihat ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw material atau biaya bahan mentah ini adalah biaya bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadi. Ya, contohnya tadi ya, misalnya bahan baku kayu untuk industri mebel, untuk kursi tadi gitu ya. Berarti bahan baku utama kursi apa sih? Kayu. Nah, di situ untuk membeli kayu berarti butuh biaya. Nah, di sini ada biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Di sini biaya tenaga kerja langsung yang terlibat secara langsung dalam proses produksi atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Ya, biaya gaji buruh contohnya ya. Berarti buruh tadi yang membuat kursi secara langsung, dia yang terlibat dalam pembuatan kursi tadi gitu. Maka di sini masuk ke biaya tenaga kerja langsung karena dia langsung berhubungan atau langsung bersentuhan dengan produk kursi tadi gitu ya, yang dia yang memproduksinya atau yang membuat kursi tadi. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP atau pabrikase ya. Nah, ini adalah biaya produksi selain daripada BBB atau BKTL. BBB ini tadi biaya bahan baku gitu ya. Nah, kalau tadi di sini berarti di awal ada dua biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Ini langsung berhubungan dengan dengan objeknya, dengan yang berhubungan berpengaruh langsung dengan kursinya tadi. Nah, kita lihat di sini kalau ini biaya selain tadi ya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung gitu di luar ini. Nah, ini apa saja kita lihat adalah biaya bahan baku tidak langsung. Kalau tadi langsung, ini yang tidak langsung. Atau biaya bahan penolong. Ya, gitu ya. Contohnya biaya bahan penolong berupa misalnya tadi kalau yang utama adalah bahan bakunya kayu gitu ya. Tetapi tidak hanya kayu ternyata dalam membuat kursi. Dalam membuat kursi itu butuh paku, butuh lem, mungkin butuh karet-karet mungkin yang untuk penyambungnya misalnya seperti itu. Maka itu masuk ke dalam biaya bahan baku tidak langsung gitu, atau biaya bahan penolong. Kemudian yang B-nya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau yang di awal tadi biaya tenaga kerja langsung itu yang berhubungan dengan produksi kursinya, sedangkan di sini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya gaji supervisor atau mandor. Karena supervisor dan mandor itu hanya mengawasi, tidak membuat kursi gitu. Dia hanya sebagai pengawas. Maka di sini dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian yang C, semua biaya produksi selain tadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Contohnya biaya listrik pabrik gitu ya. Biaya gaji pabrik, istilahnya yang berhubungan dengan pabrik lah gitu ya. Nah, ini berarti biaya tadi semua biaya produksi yang tadi yang berhubungan dengan pabrik gitu ya, biaya listrik pabrik, biaya gaji pabrik, biaya depresiasi pabrik. Selanjutnya, nah kemudian ini rumus-rumus yang berhubungan dengan akuntansi manufaktur atau akuntansi industri.
Kita lihat yang pertama adalah rumus biaya pabrik. Biaya pabrik itu adalah bahan baku atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya BOP gitu ya. Kemudian rumus biaya produksi. Yang tadi biaya pabrik ini, biaya produksi adalah sama dengan biaya pabrik tambah persediaan BDP atau barang dalam proses awal gitu ya. Atau bisa juga seperti ini di lebih detail, biaya bahan baku BKTL plus BOP. BKTL tadi biaya tenaga kerja langsung ya, plus BOP ditambah persediaan BDP awal atau biaya dalam proses awal, barang dalam proses awal. Kemudian yang ketiga rumus harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi di sini sama dengan biaya produksi dikurangi persediaan BDP akhir, biaya barang dalam proses akhir. Nah, ini sebetulnya barang itu kan ada barang yang diproses awal, ada yang diproses akhir. Nah, ini persediaan barang dalam proses akhir. Nah, kemudian bisa juga dijabarkan seperti ini, biaya bahan baku tambah BKTL tambah BOP ditambah persediaan BDP awal gitu ya, barang dalam proses awal dikurangi persediaan BDP akhir gitu ya. Kemudian yang keempat rumus harga pokok penjualan. Kalau ini produksi, ini harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan adalah persediaan di sini BJ atau barang jadi ya, barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Nah, dicari dari sini, dari hasil ini harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, gitu ya. Barang jadi akhir berapa? Baik, itu saja untuk materi di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.